Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita. Yaitu silakan teman-teman yang di sekelilingnya ada sampah, silakan dipungut dan dibawa ke tempat sampah. Kemudian untuk meja-meja dan kursi yang acak-acakan atau tidak rapi, silakan dirapikan agar ruang belajar kita menjadi nyaman. Kenapa harus nyaman? Karena dengan ruang belajar yang nyaman, belajar kita pun jadi nyaman. Nanti materi yang masuk pun akan bisa kita tangkap dengan mudah. Oke. Untuk sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Berarti kalau saya tidak ada yang hadir semua ya, nggak ada yang mengkonfirmasi kalau dia tidak hadir hari ini. Alhamdulillah, berarti kita semua sudah diberikan kesempatan untuk mempelajari materi hari ini. Ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa hari ini? Yang tahu angkat tangan dan sebutkan. Ya, kita mempelajari materi hukum dasar kimia. Apa sih hukum dasar kimia itu? Yaitu hukum-hukum dasar yang nantinya akan kita pakai untuk materi selanjutnya. Maka dari itu kita harus mempelajarinya pada hari ini. Karena jika kita tidak mempelajari ini, yaitu suatu hal yang mendasar, maka nantinya untuk materi-materi selanjutnya akan menyulitkan diri kita sendiri. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mendefinisikan hukum-hukum dasar kimia, kemudian dapat menghukum massa zat menggunakan hukum Laplace. Ketiga dapat menentukan perbandingan suatu senyawa menggunakan hukum Gauss, kemudian menentukan perbandingan senyawa juga menggunakan hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Kemudian yaitu dapat menghitung perbandingan volume gas menggunakan hukum perbandingan volume bilik P besar. Oke, kita lanjut ke materinya saja. Nah, di sini ada 4 tokoh yang penting dalam hukum dasar kimia. Ada yang bisa menjelaskan salah satu tokoh ini mengemukakan teori apa? Ya, untuk Laplace sendiri dia mengemukakan teori hukum Laplace atau hukum kekekalan massa. Kita langsung ke hukum yang teori yang dijelaskan oleh Laplace, yang bunyinya itu massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat hasil reaksi. Nah, maksudnya gimana? Misalnya di sini ada contoh, kita punya 530 gram air raksa direaksikan dengan 42,4 gram oksigen menjadi 572,4 gram HGO. Nah, kita bisa lihat massa sebelumnya itu 530 dan 42,4 gram. Ini masih berpisah karena belum bereaksi. Jika kita total yaitu jumlahnya 572,4 gram, sama dengan hasil setelah reaksi, masanya yaitu 576,4 gram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa hukum kekekalan massa yang dicetuskan oleh Laplace ini dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini ada contoh soal. Ada teman-teman yang bisa menjawab soal yang ada di depan ini berdasarkan hukum tadi. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Di sini kita punya 4 gram magnesium yang bereaksi dengan 6 gram oksigen. Kira-kira berapa massa setelah reaksi? Nah, massa setelah reaksinya itu 10 gram. Ya, karena tadi berdasarkan hukum tadi, massa sebelum bereaksi sama dengan massa setelah bereaksi. Kita lanjut ke hukum yang kedua, yaitu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust.
dengan berbunyinya, yaitu perbandingan massa unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Maksudnya gimana? Sini kita punya tabel percobaan yang dilakukan oleh Proust, di mana Proust mereaksikan hidrogen dengan oksigen yang membentuk massa air dan sisa hidrogen atau oksigennya. Nah, ada jumlahnya masing-masing ya, bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu 1 gram hidrogen dan 1 gram oksigen menjadi massa air yang terbentuk yaitu 9 gram. Di sini ada pola yang sama, yaitu 1:8. Yang kedua juga sama, 1:8. Kenapa? Karena satunya ini tersisa menjadi 1 gram hidrogen. Begitu pula yang ketiga, satunya tersisa menjadi 1 gram oksigen. Sama dengan jadi perbandingan itu sama, 1:8, 1:8, dan 1:8. Kemudian yang terakhir 2:16, sama juga 1:8. Maka dari hukum tadi didapatkan rumus, yaitu massa unsur penyusun senyawa sama dengan jumlah AR dari unsurnya dibandingkan dengan jumlah MR senyawanya dikali dengan massa senyawa. Nah, di sini ada soal. Diketahui besi dan penyusun senyawanya, yaitu besi sulfida, memiliki perbandingan massa sebanyak 7:4. Diperlukan 28 gram besi. Nah, ditanyakan hitunglah massa belerang yang diperlukan. Oke, yang diketahui itu yang ingin dicari yaitu massa belerang. Kita masukkan perbandingan belerang dengan perbandingan besi, kemudian dikalikan dengan massa besi, maka dihasilkan massa belerang yaitu sebanyak 16 gram. Jadi massa yang diperlukan dalam menyusun senyawa besi sulfida yaitu sebanyak 16 gram. Kita lanjut ke perbandingan hukum yang ketiga, yaitu hukum perbandingan Dalton. Jadi bunyinya yaitu bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lainnya dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Contohnya, di sini kita punya senyawa karbon monoksida dengan massa 100 gram, massa karbon 42,85, massa oksigen 57,15. Kedua massa ini kita bandingkan, mendapatkan hasil 1:1,33. Kalau yang kedua kita punya karbon dioksida, yaitu ada massa senyawanya 100 gram, karbonnya 27,2 gram, oksigennya 72,8. Nah, ini kita bandingkan juga, yaitu 1:266 hasilnya. Dan berdasarkan teori tadi, yaitu bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, nah dan jika massa satu unsur tersebut tetap. Di sini kita punya perbandingan massanya yang tetap yaitu karbon. Nah, massa yang lainnya maka akan berbentuk kelipatan bilangan bulat. Bisa kita lihat di sini ada 1,33, kolom 2 2,66. Ini kan berlipat ya, karena lihat di senyawanya yang pertama O-nya itu awalnya 1, sedangkan di senyawa kedua karbon dioksida O-nya 2. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bisa dilihat ya, diketahui unsur X dan Y membentuk dua senyawa A dan B. Pada senyawa A, komposisinya adalah sebagai berikut: 63,6% unsur X dan 36%. Sedangkan untuk senyawa B, komposisinya 46,7% unsur X dan 53,3% unsur Y. Ditanyakan berapa perbandingan massa unsur X dan Y dari kedua senyawa tersebut. Yang pertama kita harus sederhanakan massa seluruhnya. Kita umpamakan massa seluruhnya jadi 100% ya. Kita lihat 63,6% dibagi 36,4% menjadi 175:1 pada senyawa A. Pada senyawa B yaitu 46,7% dibanding dengan 53,3% menjadi
0,87 banding 1. Nah, kita masukkan perbandingan yang tadi dalam perbandingan masing-masing unsur. Untuk unsur X tadi didapatkan pada senyawa A1 pada senyawa B1. Jadi unsur X perbandingan 1 banding 1. Untuk unsur Y, karena ini koma ya, kita bulatkan menjadi 2, 1,75 menjadi 2, dan 0,87 menjadi 1. Jadi 2 banding 1. Jadi kita temukan perbandingan massa unsur X adalah 1 banding 1 dan massa unsur Y adalah 2 banding 1. Nah, di sini kita juga menemukan ada senyawa yang jumlahnya tetap dan massa yang lainnya, yaitu yang X itu terjadi perubahan, terjadi kelipatan sesuai dengan hukum Dalton. Selanjutnya yaitu hukum perbandingan volume oleh dari pusat. Teorinya itu bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume hasil reaksi berbanding sebagai bilangan dan sederhana. Di sini kata kuncinya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama kita dapat menggunakan rumus ini. Jadi kita langsung ke contoh soal. 5 liter gas asetilena dibakar sempurna sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama tentukan pertama volume gas oksigen yang diperlukan, kedua volume gas karbon dioksida yang dihasilkan, ketiga volume air yang dihasilkan. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Volume yang dicari itu O2 yang pertama ya. Maka menggunakan koefisien O2, menggunakan koefisien C2H2 atau asetilena. Koefisien O2 5, koefisien asetilena 2 menjadi dikali dengan volume asetilena menjadi 12,5 liter. Berarti tadi pertanyaannya volume gas oksigen yang diperlukan yaitu 12,5 liter. Nah, untuk yang kedua yaitu volume CO2 yang diperlukan. Berdasarkan perhitungan ini yaitu 10 liter. Caranya sama tadi, yaitu yang dicari volume CO2 menggunakan koefisien CO2 berdasarkan persamaan reaksi, terus dibandingkan dengan koefisien C2H2 atau asetilena dikalikan dengan volume asetilena menjadi 10 liter jumlah oksigen yang diperlukan. Yang terakhir yaitu jumlah air yang dihasilkan, yaitu sebanyak 5 liter. Nah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mengadakan diskusi kelompok berdasarkan pada materi hari ini. Jadi teman-teman silakan pelajari kembali materi hari ini karena nantinya akan kita gunakan untuk materi selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.